فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan baru, yaitu babul ibtida'. Yang pembahasan ini sangat erat hubungannya dengan babul waqf. Kapan saja seorang memahami bab tentang wakaf, maka akan mudah memahami bab tentang ibtida'. Dan kemarin telah kita baca kalam dari Abu Amr Ad-Dani rahimahullah berhubungan dengan hal yang wajib untuk dijauhi dalam permasalahan wakaf, yang semua itu menunjukkan tentang pentingnya pemahaman bahasa Arab, ikhwan fillah, sehingga seorang bisa menentukan mana tempat yang tepat untuk dia wakaf dan untuk dia ibtida'. Ma huwal ibtida' sekarang? Lughatan fi'lu syai' awwalu bada'a bihi. Naam, yaitu pertama kali seseorang memulai dalam melakukan sesuatu, itu namanya ibtida'. Wastilahan, secara istilah, huwa syuru' fil qira'ah sawa'un subiqa biwaqfin aw la. Secara istilah yaitu asyuru' fil qira'ah, memulai qira'ah, memulai membaca. Sama saja apakah didahului dengan wakaf atau tidak, dalam artian ibtida' itu mencakup ibtida' yang hakiki, dalam artian memang saat itu dia memulai qira'ah, sebelumnya tidak membaca kemudian membaca, ataupun ibtida' yang nisbi, dalam artian dia mengawali setelah wakaf, yang mengawali membaca setelah dia wakaf dan kemudian menarik nafas baru meneruskan. Ini juga masuk kategori ibtida'. Tanbih, qala Ibnul Jazari rahimahullah, al-ibtida'u la yakunu illa ikhtiyaran li'annahu laisa kal waqfi tad'u ilaihi daruratun fala yajuzu illa bimustaqillin fil ma'na mufin bil maqsud. Ibnu Jazari memberikan tanbih di sini, ikhwan, bahwasanya ibtida' itu tidak ada kecuali ibtida' ikhtiyari, dalam artian memang dia memilih. Ketika seorang membaca, semuanya ikhtiar. Tidak seperti wakaf yang ada di sana kedaruratan. Ketika muncul kedaruratan, dia harus berhenti seperti batuk, tidak kuat nafas. Tapi kalau ibtida', ikhwan, ya dia pilihan. Seandainya wakafnya daruri, ketika ibtida' pun dia harus apa? Ikhtiyari, memilih dari mana dia mau memulai. Makanya tidak boleh kecuali dengan suatu apa? Suatu kalimat yang mustaqil lil makna. Maknanya apa? Bisa berdiri sendiri. Mufin bil maksud, dan bisa memenuhi maksud. Tidak sampai apa? Menjadikan salah dalam sisi makna. Anwa'ul ibtida', ini jelas, ikhwan. Nah, karena seorang memulai, berarti memulai ya dia harus berdasarkan apa? Berdasarkan kehendak dia, ikhtiar dia.
Anwa'ul ibtida ila kam yanqasimul ibtida ila qismain ikhtiyari wa ikhtibari. Enggak ada ibtida ittirari, enggak ada. Nah, terbagi menjadi dua, ikhtiyari. Nah, kemudian ikhtibari. Ikhtibari yaitu yang dikembalikan kepada apa? Kepada imtihan, yaitu pengujian dari seorang muqri kepada seorang qari. Dan yang menjadi pembahasan kita adalah ibtida ikhtiyari. Ma huwa al-ikhtiyari huwa alladhi yaqsuduhu al-qari bi mahdi iradati. Sama seperti apa? Pembahasan waqaf ikhtiyari, yaitu suatu ibtida yang dimaksudkan oleh qari dengan apa? Dengan kehendak dia sendiri. Ila kam yanqasimu ila haqiqiyyin wa idhafi. Terbagi menjadi dua, ibtida yang hakiki dan idhafi. Ma huwal hakiki huwal ibtida bi ayatin mustaqillatin bil ma'na amma sabaqaha. Yaitu ibtida mengawali dengan suatu ayat yang terpisah dari isi makna dari ayat-ayat sebelumnya yang mendahului dia. Jadi apa yang dia baca itu memang sudah apa? Sudah terpisah pembahasannya, atau bahkan apa? Suratnya sudah terpisah. Ini ibtida hakiki. Sedangkan mahwal idhafi huwa alladhi sabaqahu waqfun, yaitu ibtida yang didahului oleh waqaf. Waqaf, tarik nafas, kemudian ibtida. Nah, sekarang ibtida idhafi, kalau ibtida hakiki jelas, akhwan. Nah, contoh paling mudahnya ya surat per surat itu. Selesai membaca Ad-Duha, kemudian mengawali membaca Alam Nashrah, dan seterusnya. Sedangkan ibtida idhafi terbagi menjadi berapa? Ila arba'ati aqsam, terbagi menjadi 4, wahya tam, wa kafin, wa hasan, wa qabih. Sama dengan pembahasan dalam masalah waqaf. Qala Ibnul Jazari rahimahullah, wa ammal ibtida'u fala yakunu illa ikhtiyariyan wa huwa fi aqsamihi ka aqsamil waqfil arba'ah wa yatafawatu tamaman wa kifayatan. Ya, ibtida' tam seperti waqaf tam, kifayatan ibtida' kafin seperti waqaf kafin. Naam. Baik. Wa husnan wa qubhan, demikian pula yang hasan dan qabih. Fi hasabit tamami wa adamihi wa fasadil ma'na ihalatuhu. Naam, sesuai dengan kadar apa? Kesempurnaan dan tidaknya, rusak makna dan tidaknya. Ini ditanbih oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jazari. Nah, sekarang ma huwal bad'ul tam? Huwal bad'u bi kalamin tamma ma'nahu wa lam yata'allaqu bima ba'dahu la lafdhan wa la ma'na. Sama persis dengan waqaf. Kalau ibtida berarti memulai kalam yang telah sempurna maknanya dan tidak ada hubungannya dengan yang setelahnya. Ya, setelah apa? Sempurna kalam, enggak ada hubungan dengan setelahnya, dan dia mengawali dari yang setelahnya ini. Paham? La lafdhan, baik dari sisi i'rab maupun dari sisi makna, yaitu tafsir. Misaluhu al-bad'u biqaulihi ta'ala innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia mengawali itu ba'dal waqfi 'ala qaulihi ta'ala wa ulaika humul muflihun. Dalam awal-awal surat Al-Baqarah, setelah Allah mengkhabarkan tentang sifat-sifat orang bertakwa dan balasannya,
Ditutup dengan firman-Nya wa ulaika humul muflihun. Waqaf di situ. Kemudian memulai dengan ibtida di ayat setelahnya. Ini ibtida tam, sempurna. Kenapa? Karena ayat wa ulaika humul muflihun ini sudah tidak ada hubungannya dengan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dari isi i'rab maupun dari isi tafsir. Ma huwal bad'ul kafi. Dan di antara cetakan yang membantu pada saat ini akhwan, sebagian cetakan memberikan apa? Memberikan pembedaan maudhu'i. Yaitu apa? Dicetak berdasarkan maudhu', diberi pembedaan warna, maudhu'nya sudah berpindah, yaitu pembahasannya berpindah. Ini membantu untuk seorang apa? Mengetahui apakah kalam sudah sempurna, pembahasan sudah sempurna atau belum. Ma huwal bad'ul kafi? Apa itu ibtida' yang kafi? Huwal bad'u bi kalamin yu'addi ma'nan sahiha yata'allaqu bima ba'dahu ma'nan la lafdha. Yaitu mengawali suatu kalam yang menunaikan makna yang sahih dan masih berhubungan dengan yang setelahnya secara makna, tidak secara lafaz. Misal dzalika al-bad'u bi qoulihi ta'ala khatamallahu ala qulubihim ba'da al-waqfi ala qoulihi ta'ala la yu'minun. Apa awal ayatnya ini? Yang akhirnya pada ayat ke-6 ini la yu'minun. Indak ya Rifki. Terus khatamallahu ala qulubihim. Naam, di ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Waqaf. Masih ada hubungannya dengan apa ayat setelahnya, tapi sudah maknanya sudah sahih ketika berhenti di situ. Maka memulai dengan setelahnya itu masuk ibtida' kafi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Al-ayah. Ma huwa al-bad'ul hasan? Wa huwa al-bad'u bi kalamin yu'addi ma'nan sahihan yata'allaqu bima ba'dahu ma'nan wa lafdha. Kalau tadi maknanya saja, lafadznya sudah tidak ada hubungan dari sisi i'rab. Tapi kalau ibtida' hasan, yaitu ibtida' dengan satu kalam yang maknanya telah apa? Menunaikan makna yang sahih tapi berhubungan dengan yang setelahnya secara makna dan lafaz. Baik. Wala yasihu dzalika ila ala ru'usil ay. Dan tidak benar, tidak sah, tidak bagus dan demikian kecuali kalau ibtida'nya di akhir-akhir suatu, kecuali pada apa? Akhir suatu ayat. Berhenti kemudian baru memulai dengan setelahnya. Misalu dzalika al-bad'u bi qoulihi ta'ala wa bil lail. Na'am ba'dal waqfi ala qoulihi ta'ala musbihin. Baik, musbihin dan wabil lail masih apa? Masih ada hubungan. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wabil lail. Ya tidak? Kalau seandainya tidak di akhir ayat, maka tidak boleh untuk apa? Memulai dari wabil lail. Paham? Berhenti sampai situ. Allati hiya ra'su ayatin min qoulihi ta'ala wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Tapi telah kita lewati hadits Ummu Salamah, selama itu adalah apa? Akhir-akhir satu ayat, maka sunnah untuk seorang apa? Waqaf padanya dan ibtida' dengan yang setelahnya. Tidak perlu kemudian apa? Memulai dari sebelumnya, ikhwan. Karena musbihin dan wabil lail itu bergandengan erat, ya tidak? Musbihin di waktu apa? Waktu pagi.
wabil lail, dan di waktu malam. Nah, tapi karena itu di akhir ayat, maka tetap kita katakan sunnah berhenti di musbihin, kemudian apa? Mengawali setelahnya dengan wabil lail. Ma huwal bad'ul qabih? Sekarang apa itu ibtida' yang qabih? Huwal bad'u bi kalamin naqisin ghairi murad, yaitu mengawali dengan kalam yang naqis, yang tidak diinginkan. Alladzi la yufidu ma'nan illa bima ba'dah, yang tidak bisa memberikan faedah makna kecuali dengan yang setelahnya. Atau kalau yang kita maksudkan adalah pada ibtida'nya, berarti apa? Illa bima qablah, makna itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengan yang sebelumnya tadi. Kalau yang dibicarakan wakafnya, iya. Makanya tadi akhwan, bima ba'dah yang di kalimat ini, kalau kita melihat kepada apa? Kepada ibtida'nya, maka apa? Hubungannya dengan yang sebelumnya. Paham? Paham? Kalau kita memperhatikan wakafnya, berarti apa? Dengan yang setelahnya. Mafhum sampai sini? Mafhum ya Ridwan? Baik. Qala wala yufidu ma ba'dahu illa bima qablahu. Dan yang setelahnya tidak akan bisa memberikan faedah kecuali dengan yang sebelumnya. Kalbad'i min qaulihi ta'ala innallaha huwal masih ibnu maryam wal iyadu billah. Ini tidak seperti ini, tidak qabih. Kalau sampai ikhwani fillah menyengaja, maka bisa apa? Bisa apa? Kufur. Nah, maknanya menjadi makna yang batil. Wa nahfiha wal iyadu billah wa hadza la yajuz. Tapi harus mengawali setelah sebelumnya dengan sebelumnya. Indak laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Nah, kalau mengawali dengan lafaz ini, tentunya maknanya menjadi makna apa? Kufur, ya tidak? Ini tidak qabih. Dan contohnya banyak. Ada misalnya mengawali dengan perkataan-perkataan orang-orang Yahudi, akhwan. Tayyib, dia mengawali dengan yadullahi maghlulah. Tayyib. Dan seterusnya. Waliyadu billah. Ini tidak boleh. Nah, siapa yang menyengaja hal tersebut dan memahami maknanya, maka yustadab, dimintai tobat, karena kufur dan masuk dalam kategori istihza nanti. Pembahasan mudah ibtida insyaallah taala. Waqad nadama al-imamu Ibnu al-Jazari abiyatil waqfi wal ibtida' fi mandumatihi tayyibatin nashr faqala wa ba'da ma tuhsinu an tujawwida la budda an ta'rifa waqfan wa ibtida'. Ini. Nah, yaitu untuk seorang bisa bagus, bisa mujawwid, harus mengetahui waqaf dan ibtida'. Falabdu in tamma wa la ta'alluqa tamun wa kafin in bimakna ulliqa. Lafaz kalau sudah sempurna dan tidak ada hubungannya, maka itu tam, baik itu waqaf tam atau ibtida' tam sama. Wa kafin in bimakna ulliqa, dan ibtida' kafin atau waqaf kafin apabila masih ada hubungan secara makna. Kif wabtadi wa in bilafdin fahasan faqif wala tabda siwal ayyisan. Nah, berhenti dan mulailah. Tayyib. Dan jika masih ada hubungan secara lafaz, ya, wa in bilafdin, yaitu maksudnya ulliqa bilafdin, apabila hubungannya secara lafaz maka ibtida' hasan, tayyib, atau waqaf hasan. Faqih, maka berhentilah. Wala tabda siwal ayyisan, jangan engkau mengawali kecuali apa? Di awal ayat. Itu disunnahkan.
seperti tadi wabil laili. Wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu yuqafu muttarran aw yubda qablahu. Dan selain itu, maka ibtida. Baginya untuk apa? Diwakafkan karena ittirar saja, tapi kalau enggak ittirar tidak boleh. Wa yubda qablahu, dan kemudian dia mengawali dengan yang setelahnya. Mengawali dengan sebelumnya. Wa yubda qablahu, ya dia diawali dari sebelumnya. Misalnya dia sudah berhenti tadi ikhwani. Laqad kafaral ladzina qalu. Dia sudah batuk di situ. Ya dia awali lagi dari laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Jangan kemudian langsung membaca innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa laysa fil Qur'ani min waqfin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Asalnya tidak ada Quran, dan di dalam Al-Quran itu wakaf yang sifatnya wajib dan yang haram, kecuali yang ada sebabnya kayak tadi. Nah, sebabnya menimbulkan makna batil, ini haram, bahkan bisa sampai derajat kufur. Baik. Ini pembahasan ibtida. Hubungannya erat dengan pembahasan waqaf. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.